Mari kita mulai. Halo semuanya, Halo, baik dengan gua Daniel Mikta. dan welcome back to our channel. Dan di video kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup penting, sepele sebenarnya, tapi itu kalau teman-teman nggak perhatikan bisa jatuh ke dalam sebuah jebakan Ya. jebakan yang sangat berbahaya, yaitu bagaimana menyikapi jika teman-teman menerima invitation email-email dari yang mungkin dalam tanda kutip tidak diharapkan. Ya. Yang kita tidak minta, dia tiba-tiba ada banyak masuk email, entah dari publisher lah, entah mengatasnamakan ilmu researcher siapa lah, atau buku dan segala macam. Dan bagaimana kita menyikapi hal seperti itu supaya kita jangan salah masuk, dan ternyata jurnal-jurnal itu adalah jurnal-jurnal bertipe predator. Ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, gue pengen tanya dulu, kenapa sih atau siapa sebenarnya jadi target orang-orang seperti ini, atau kenapa lu jadi target orang-orang untuk dikirimin email-email seperti ini? Ya. Nah, biasanya tuh yang pertama karena mereka menyasar peneliti-peneliti pemula. Peneliti pemula. Ya, dalam artian bahwa Kayak ketika si researcher ini sudah berhasil menerbitkan jurnal pertamanya, terlepas dari apakah dia jurnal oke, top atau enggak. Ya. Nah, mereka biasanya menyasar, intinya mereka pasti akan ngecek kalau ini orang baru nih. Nah, yaudah kita kirimin aja. Nah, biasanya kan mereka mungkin dalam artian si mereka ini mungkin akan berpikir bahwa ketika kita dikirimin kayak gitu, mereka kan merasa surprise, terus ini oke nih, gue dapat invitation nih, padahal gue masih baru gitu ya. iya, padahal gue masih baru, ternyata mungkin jurnal gue atau publikasi gue gaining interest yang tinggi luas di luar gitu ya. sana, terus akhirnya di-recognize. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu yang akhirnya membuat kita bisa jadi terbuai dan langsung follow aja mereka tanpa mempertimbangkan yang lain. Jadi ibaratnya peneliti pemula atau penulis pemula itu menjadi target empuk lah ya untuk orang-orang seperti itu ya. Meskipun ya senior, apalagi yang senior ya, mereka mungkin hampir tiap hari didapat puluhan email kayak gitu. Iya, benar. Dan sekelas profesor. Tapi tentunya orang-orang yang sudah lama di dunia riset, mereka sudah tahu jurnal-jurnal seperti ini bagaimana itunya. Nah, lalu tadi sudah tahu alasannya seperti apa. Lalu paling kita mau ngecek sih dari pengalaman kita sendiri, ada beberapa kita cukup banyak sekali dikirim jurnal-jurnal seperti itu. Jadi kita pengen tunjukin ke teman-teman contoh jurnal-jurnal email mereka itu seperti apa aja sebenarnya. Nah, paling gua mulai dari gua dulu ya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa contoh yang cukup menarik sebenarnya. Dan yang pertama dari gua contoh ini, gua dapat undangan ini Agustus kemarin 2020, dan itu dia jelas-jelas ada di subjeknya itu, dia sebut salah satu jurnal yang pernah gue publish. Jadi dia tulis judulnya itu, subjeknya itu jurnal yang pernah gue publish di Q1 di Pfactor 4, sekianan. Lalu dia panggil gue dokter. Ya. Dia panggil gue dokter, malah gue belum dokter nih. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian di email ini dia minta gue untuk, jika gue berminat untuk oral atau poster presentasi di satu conference internasional yang diadakan pada bulan November 2020. Nah, tapi lucunya adalah deadline-nya ini adalah dia sebutkan deadline-nya adalah 9 Agustus. Sedangkan dia kirim gue tanggal 7 Agustus. Lalu kemudian 7 Agustus ya. 7 Agustus dia 9 Agustus, cuma 2 hari gue disuruh ini. Kemudian conference-nya November kan. Nah, itu jadi sekilas aja kita udah tahu ini tuh ada yang nggak benar dari email ini, karena kan ya lu cuma dikasih bulan 8 ke 9 ke 10 ke 11 gitu kan. Lu cuma dikasih 3 bulan untuk dari mempersiapkan, mensubmit semuanya, deadline submit sampai ke conference, itu kan sesuatu yang aneh gitu. Ya. Nah, jadi ya lalu kemudian dia bilang juga registration fee-nya tuh rendah banget, cuma $99. Jadi ya kita kan ada yang aneh, karena conference apa yang serendah itu gitu kan. Kecuali kalau conference online itu biasanya langsung free kan, otomatis free. Ini sekarang ada. Jadi ya gue bisa bilang ini sesuatu yang, bahkan dia kasih nomor WhatsApp. Wow. Dia kasih nomor WhatsApp itu gue, tapi boleh kayaknya gue iseng sekali gue WhatsApp ya. Japri. Gue japri, gue berminat nih, ngapain nih. Jadi ya ini salah satu contoh undangan fake lah dari sebuah conference yang fake. Tapi lu sempat ngecek gak? Kagak. Gue udah tahu lah, ini udah gue diletaknya ngapain gue ini. Oke, paling kita masuk ke contoh yang kedua dari punya lu aja, Mik. Ini punya lu yang kedua gimana? Oh iya. Coba aja. Lu cerita dikit. Gua ini
Ini agak menarik. Jadi judulnya itu adalah subjeknya Collaboration Proposals with the Top 20 Pharma on GPR68 Dependent Mechanotransduction and Fibrotic Diseases. Yang pertama itu terdengar sangat beda banget sama dulu. Bukan, yang pertama terdengar sangat canggih sekali. Oh, canggih sekali. Sangat sophisticated bagi gua. Ya. Yang kedua itu bukan bidang gua. Terus ngapain dia kirim ke lu ya? Ngapain gua tiba-tiba berinteraksi dengan fibrotic diseases kayak gitu-gitu. Terus dia bilang dia sebut nama lu. Ya, dia sebut nama gua. Terus intinya dia bilang kita mencari sebuah novel collaboration proposal. Jadi dia kayak menjembatani antara akademisi dan industries. Jadi dia meminta proposal dari lo, terus dia akan pitch ke industries. Jadi industries yang cocok nanti kemudian akan langsung get in touch dengan kita personally. Nah terus kan gue kayak, meskipun gue udah tahu kan ini nggak jelas ini, ngapain tiba-tiba ke gua kan, orang gua nggak ada apa-apanya dengan begini-beginian ya, dengan topik ini, tapi gua iseng aja ngecek review gitu kan, ini di Google, terus ada di gua kemudian nemu tautan di ResearchGate, dan di situ ada kali 20 orang yang menanyakan hal yang sama dengan gua. Oke. Mereka dikirim juga email kayak gini. Dia persis template-nya dan orangnya juga sama, si Claire ini. Iya, Claire Rochard. Dan bahkan ada satu orang yang bilang kayak lucu banget, ini gue ketawa. Jadi ada satu orang yang bilang di situ, researcher, iya nih gue dapat karena kebetulan banget dia baru publish jurnal dan terkait sama topik ini. Dan dia udah kayak dia merasa I feel so important by having this email. Dia bilang kayak gitu. Dan ternyata pas dia follow up, dia bener bikin mini proposal gitu. Dia cek apa segala macam. Dan dalam prosesinya itu ternyata dia menemukan beberapa kejanggalan. Akhirnya ya udah, dia sangat terbantu dengan adanya forum itu. Kayaknya dia baru mengatakan kalau ternyata itu fake, benar-benar dia buang waktu lah ya untuk lakukan. Iya, buang waktu segala macam kayak gitu. Ternyata itu sesuatu yang tidak benar. Jadi ini penting banget. Bahkan maksudnya lesson learn-nya adalah bahkan sekelas profesor atau sekelas researcher yang udah ahli gitu kan, masih bisa terjebak dengan hal beginian gitu loh. Nah jadi kita harus super hati-hati banget ya, hati-hatilah. Nah, contoh yang selanjutnya adalah ini gue dapat juga, ini aneh lagi sih, kayak gue cukup terkenal di bagian predatory journals deh. Jurnal gue. Jadi ini gue kapan ya gue dapatnya, Juli 2020 lah. Jadi gue dapat jadi ya bla 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 lah, ada nama gua sama co-authors gua, terus dia mengundang gua dan dia mention salah satu paper gua, dan dia menginvite gua untuk jadi editorial board members atau reviewers di sini. Bagi peneliti-pemula itu kan sangat ini ya, prestis ya. Maksudnya gua bisa editorial board ya. Jadi editorial board nih gitu-gitu segala macam. Nah, ternyata pas gua udah awalnya gua udah tahu sih ini template-nya udah template begituan lah, nggak jelas ya. Iya, nggak jelas. Akhirnya ya udah iseng aja gua cek di Google ini, dan ternyata pas gua cek reviewnya di Google, wah ternyata banyak banget yang membahas tentang ini, tentang grup ini si publisher ini. Jadi kalau dia adalah itu ya, kalau dia ternyata mungkin bisa dikategorikan predatory kali ya. Jadi banyak banget dari situ. Dan ya lo kalau paling gampang sih ngecek editorial boardnya siapa aja. Ya. Kalau misalnya cuma satu negara doang, terus atau background akademisnya kurang kali. Iya, kayak gitu. Ini tiba-tiba ngapain dia lompat ke sana ke sini? Karena ada juga beberapa yang dia bisa aja saking pengennya memarketingkan si websitenya, dia tuh ini aja main copot-copot aja nama orang terkenal. Iya, nama orang terkenal, terus ditaruh sebagai apa kayak gitu, padahal nggak ada asosiasi sama sekali ke situ. Kayak gitu sih. Gue punya ada hal yang menarik nih sebenarnya. Kan lu diundang jadi salah satu reviewer kan. Tapi sebenarnya reviewer itu orang tuh nggak ada undang-undang. Kalau memang lu reviewer, dari pengalaman gue sebagai reviewer adalah
ada beberapa kali email memang dari publisher terkenal, dia minta gue buat akun kan. Ya. Karena ya mungkin dia pengen jadi reviewer, dia pengen gue jadi reviewer. Jadi dia minta gue buat akun. Sudah gue buat akun, dia pasti kalau mau jadi reviewer kan dia akan kirim email kan berserta link dan abstraknya paper itu kan. Jadi nggak ada email seperti kayak gini kan, bisa nggak lu jadi reviewer di tempat gue, kan nggak ada, yang ibaratnya dokter kutip kan nggak seperti itu banget kan. Dia butuh. Jadi kalau teman-teman diundang sebagai reviewer, biasanya kan itu tadi, dia akan dikirim langsung dari jurnalnya itu beserta abstraknya, beserta link untuk link ke paper, link untuk setuju ya, misalnya link untuk accept atau reject itu invitation. Jadi nggak ada yang kayak gini juga. Jadi ya nggak usah, ya hati-hati lah intinya kan. Super hati-hati. Nah jadi dari contoh-contoh tadi sebenarnya sudah lu masukin sih beberapa saran, tapi bisa nggak diulangi lagi ke teman-teman ini? Jadi sarannya kalau terima email seperti ini kayak gimana nih? Yang pertama dan paling pertama adalah harus cek kredibilitas si pengirim itu. Pengirim bisa orangnya, bisa grupnya, jurnalnya. Kalau itu jurnal, karena kan ada juga publisher untuk buku, ada yang conference, ada yang meminta kita jadi speaker, jadi editorial board, jadi keynote misalnya, macam-macam. Jadi itu mesti dicek benar-benar apakah sinkron atau enggak, terpercaya, reliable atau enggak. Nah itu sih. Terus kalau gue tambahin gitu, kalau dari gue tadi misalkan contoh sederhananya kalau kayak conference tadi, kalau nggak salah gue pernah cek di conference yang diundang yang tadi gue contohin itu dibilang kalau nggak salah tempatnya di Amsterdam atau di mana gitu. Ternyata lokasinya kalau nggak salah pas gue iseng buka website Google ada webnya, tapi lokasinya di beda negara, di Cina kalau nggak salah gitu. Jadi gue udah nggak jelas lah. Jadi hal kayak gitu perlu dicek lah. Iya, yang menarik tuh yang conference, karena gue kalau misalnya teman-teman googling conference predator itu, mereka pasti lumayan profesional juga cara menjalankannya. Ada webnya. Iya, bahkan sampai ada yang ketipu loh. Jadi benar-benar bikin fake venue gitu. Jadi udah orangnya udah sampai ke Scotland gitu-gitu, nyari ada hotelnya, tapi itu cuman untuk pembukaan conference-nya doang. Habis itu udah ditelantarin, nggak ada registration desk-nya, nggak ada apanya. Jadi bisa sampai segitunya, orang sampai udah datang ke venue-nya. Penerbangan apa itu kan yang tanggung kayak gitu. Benar banget. Lalu kalau jurnal kita bisa cek impact factor-nya juga, jelas atau tidak gitu kan, atau ada terindeks. Kalau di Indonesia kan sangat konstan terindeks Scopus atau Sinta gitu kan. Kita perlu cek juga ada dia terindeks atau tidak. Jadi untuk memastikan bahwa dia itu grade literatur atau tidak. Atau itu fake email. Jadi kalau pengalaman gue pribadi sih, kalau sudah diterima email kayak gitu, karena gue udah tahu itu fake, dan bisa dibilang soalnya sehari sekali pasti gue dapat sih. Biasanya gitu. Sehari sekali gue dapat dan langsung gue buang aja itu barang-barang kayak gitu. Jadi gue nggak. Delete atau lu blok? Gue delete dan blok. Kan kalau lu delete di Outlook itu kalau nggak salah langsung ngeblok dia kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi itu langsung gue delete langsung gue blok, karena ya biar nggak dapat lagi. Ya. Padahal departemen gue kadang-kadang suka nyuruh ke ini sih, kirim ke bagian IT supaya mereka benar-benar bisa disaring gitu ya. Disaring gitu. Cuma gue langsung lihat sama blok aja sih, jadi nggak masuk ke tempat gue. Nah tadi kan itu kan ada contoh-contoh yang salah tuh, dan sasaran dan sikap kita seperti apa. Nah sekarang kalau ada contoh email yang benar nih, invitation yang benar nih, itu kan lu pernah terima hal yang seperti itu tuh. Nah mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita bisa lihat contohnya aja langsung aja ya. Contohnya gimana nih? Silakan. Yuk. Nah ini contoh email yang menurut gue benar, invitation juga. Nah ini invitation untuk berkontribusi untuk special issue di satu jurnal. Nah namanya remote sensing. Dan pas gue ngeliat, gue tadinya kan cuma mau ignore aja tuh. Pas tiba-tiba gue liat remote sensing, kayaknya gue kenal nih jurnal nih, karena ini jurnal lumayan oke. Pas gue cek, oh ya benar, ternyata gue confirm dulu kan. Jadi ngeliat reputasi jurnalnya. Yang pertama gue lihat remote sensing, berarti emang jurnalnya eksis kan. Dan pas gue lihat impact faktornya 4,5. Habis itu satu. Habis itu gue lihat lagi siapa nih editorialnya, bener atau enggak nih. Jadi pas gue lihat ada namanya di situ, terus gue lihat special issue-nya kan, apakah dia benar membuka special issue ini dan editornya orang ini. Pas gue lihat, oh ya benar, ternyata confirm. Akhirnya ya udah,
sebelum gue accept, gue diskusikan dulu pasti ke supervisor gue atau ke promotor gue, gimana nih ada undangan nih dan lumayan bagus impact factornya dan jurnalnya teruji untuk domain yang ini. Akhirnya setelah itu selang beberapa hari ya udah gue balas, oke, terima kasih undangannya, kami tertarik untuk berkontribusi di sini. Kebetulan kami punya ada part yang sangat berhubungan dengan ini dan kami akan menyiapkan itu sesuai dengan timeline yang ada. Akhirnya pas gue proses lah, gue bikin papernya segala macam dan alhamdulillahnya paper kita udah publish malah di sini di pas bulan kemarin ini. Di remote sensing ini bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Jadi remote sensing itu bagian dari publisher MDPI. MDPI kebetulan. Jadi ini salah satu contoh yang benar. Jadi nggak semuanya salah ya. Salah. Ada yang benar juga. Ada yang benarnya juga. Gitu. Ya. Nah jadi kan kalau tadi ada undangan seperti itu, terus lu terima kan, dan lu publish dan lu kirim dan lu publish di situ. Tapi kalau gua mau tanya nih, pertimbangan lu apa? Kenapa lu situ? Impact factor kah atau apa? Yang pertama karena yang tadi gue bilang jurnalnya terpercaya, kredibilitasnya oke, editornya benar, maksudnya eksis, ada isu itu sesuai dengan yang disampaikan di email bahwa itu ada di sistemnya mereka. Yang kedua itu relevan sama topik gua. Relevan ya? Relevan dengan topik gua. Jadi kalau nggak relevan jauh lu nggak mau? Iya, soalnya beberapa kali juga dapat kayak gitu. Jadi bener tapi nggak relevan sama sekali. Ngapain? Tapi kenapa dikirim ke lu? Ya gue nggak tahu. Tapi maksudnya nggak relevan nih, sejauh apa dia bedanya? Misalnya gue kan tentang energi. Tapi kan misalnya energi banyak nih, ada yang angin, ada yang solar. Gue kebetulan solar. Terus mungkin itu dapatnya dia solar juga, tapi lebih ke computer science-nya atau apanya. Nah itu kan gue nggak bisa berkontribusi di situ gitu loh, dan gue nggak melihat ada itu di luar expertise lu lah ya. Iya, takutnya kalau gue publish di situ atau gue bisa jadi gue langsung reject juga karena gue nggak memenuhi ekspektasi atau kriterianya si jurnal itu. Terlalu teknis misalnya dan bukan bahasan gue di tesis gue misalnya kayak gitu. Jadi gue cukup melihat ke situ lagi. Relevansinya seberapa dekat dengan domain gua itu sih. Ya. Waktu jadi pertimbangan dan kebetulan banget itu sangat fit dengan timeline gua. Kebetulan kan MDP juga waktu proses ini kan lumayan cepet tuh. Cepet banget ya. Jadi pun kalau gua ditolak waktu itu gua udah mikir ya udah masih ada waktu untuk sampai gue tulis disertasi gue masih bisa submit ke yang lain pada saat itu dan sih masih fit dengan timeline gue waktu itu. Ya, jadi itulah pertimbangan untuk teman-teman menerima invitation untuk menulis jurnal atau mungkin untuk berlaku juga untuk kalau jadi speaker, atau jadi conference dan segala macam. Sama satu lagi, ada pengurangan biaya, dapat diskon lah. Oh iya untuk benar untuk invitation authors biasanya memang dapat diskon. Gue dapat diskon kayak 30-40% gitu dari biaya untuk publish. Benar. Selama masih dalam rentang waktu yang dia dan special issue kan memang ada rentang waktunya cuy. Kalau sudah itu nggak ada, jadi lo harus submit ke proses yang biasa. Oke, sebelum kita tutup video ini ada pesan-pesan terakhir. komentar ini terakhir, saran-saran lesson learn dari kalau gua yang pertama super hati-hati dalam melihat ketika dapat email begituan. Jadi benar-benar periksa cek and recheck, cek kredibilitasnya, karena mereka sampai bisa tuh kayak menjual tanda kutip nama-nama Scopus, nama-nama profesor. Terus menjual impact factor misalnya. Jadi jangan langsung terbuai, apalagi kayak kita sebagai peneliti pemula, jadi yang baru terjun di bidang perjurnalan atau apa. Nah mereka itu sasaran empuk sih menurut gua, karena kalau kita bisa sampai masuk, karena ada juga kan benar-benar mereka baru bikin jurnal nih, terus mereka invite kita. Kalau kita nggak benar-benar kenal sama orang itu atau kolega kita, mereka bukan kolega kita, itu super hati-hati, karena itu bukan hanya merusak
kredibilitas kita sebagai peneliti, tapi juga kan kita pakai email institusi misalnya, itu merusak email institusi kita, kayak gitu-gitu sih. Tapi gue sendiri sih melihat dari sisi yang lain sih untuk hal seperti itu, maksudnya ya intinya kita jangan mencoba sesuatu yang instan lah untuk hal seperti itu. Ya, maksudnya kan lu sudah riset sekian lama kan ya, lu mungkin collect data, analisa dan segala macam, kemudian kita masukin ke hal seperti ke jurnal yang seperti itu, menurut gue sih ya sayang aja sih untuk ini loh, untuk waktu lah udah terbuang lah ibaratnya kayak gitu. Lagi pula teman-teman perlu tahu bahwa kalau dari pengalaman gue sendiri itu supervisor gue dan profesor gue, kami berusaha menghindari grey literatur. Jadi grey literatur itu tadi salah satunya jurnal yang tadi termasuk jurnal-jurnal yang terpublish di publisher yang dianggap predator. Itu kita hindari sama sekali. Nah jadi teman-teman boleh nih, lihat hasil analisanya bagus, tapi hasil analisanya bagus, semua data sudah teruji dan segala macam, teman-teman mempublish di situ karena cepat, tapi ya secara tidak langsung ya teman-teman juga peluang untuk disitasi juga kecil banget, karena kampus-kampus negara maju tuh nggak akan mau mensitasi hal seperti itu. Jadi ya untuk masa depan kita lah, intinya kita hindarilah hal seperti itu. Mendingan kita cari yang 3 bulan lah ya, atau yang publisher yang terpercaya lah untuk hal seperti itu. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Paling itu aja dari kita di video kita kali ini soal meresponi email-email yang sering datang kepada kita peneliti-peneliti pemula. Jadi lagi-lagi hati-hati dan cek kredibilitas dan lainnya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen jika ada hal yang kurang, jika ada saran, kritik dan lain-lain. Lalu jika ini berguna, di-share ke teman-teman yang lain, lalu di-subscribe juga. Lalu ya tunggu kita di video kita yang lain, dan kita akan membahas hal-hal yang menarik lagi di channel kita. Sampai jumpa dan sukses penulisan jurnal. Bye. Close.